Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer atau non-ASN menjadi aparatur sipil negara. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada salah-salah berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Angkatan P3K 2024 bukan cuma honorer terdata di BKN yang tercecer harus diselamatkan. Nah, di sini kita lihat ini sebuah pernyataan teman-teman ya. Informasinya 2 Juni 2024. Kalau kita lihat ini sebenarnya terbilang masih sangat baru, teman-teman ya. Usulan formasi P3K 2024 untuk tenaga kependidikan sangat minim, bahkan ada daerah yang tidak mengajukan sama sekali. Nah, ini yang juga yang jadi keluhan beberapa teman kita di kolom komentar. Kondisi tersebut membuat jumlah honor tendik yang tidak terakomodasi tahun ini makin banyak. Sekjen DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Tendik, yaitu Bapak Herlampan Susanto mengungkapkan mereka telah melakukan pendekatan kepada masing-masing pemerintah daerah. Jadi sudah dilakukan teman-teman ya. Sayangnya hasilnya tidak menggembirakan. Usulannya tidak ditambah karena alasan dana tidak cukup dan harus menuntaskan guru honorer. Kami kecewa dengan Pemda yang tidak serius memperjuangkan nasib honor tendik. Seharusnya P3K 2024 ini milik tenaga teknis, termasuk tendik. Ini disampaikan Bapak Herlampan kepada media gpnn.com teman-teman ya. Dia menambahkan Pemda yang tidak mengusulkan formasi P3K 2024 untuk tendik harus diberi sanksi. Ada baiknya, ada baiknya juga bila Presiden Jokowi memberikan nomenklatur bahwa seluruh honorer akan diselesaikan akhir tahun ini. Nah, teman-teman ya, ada baiknya katanya kalau Presiden memberikan nomenklatur untuk menyelesaikan honorer tahun ini, semua honor tahun ini. Teman-teman ya, apakah teman-teman setuju? Silahkan sampaikan di kolom komentar channel ini, teman-teman ya. Selain itu, penyelesaian honorer jangan hanya penyelesaian mungkin maksudnya ya. Penyelesaian honorer jangan hanya terfokus kepada honorer yang masuk data pendataan BKN. Nah, ini setuju teman-teman ya, karena tidak semua teman-teman kita itu masuk dalam database. Kalau memang tujuannya menyelesaikan honorer dan tenaga non-ASN secara nasional sesuai amanat pasal 66 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen. Nah, ini tentang manajemen aparatur sipil negara, seharusnya yang tercecer pun juga diberikan kesempatan. Ya, mungkin ada yang bertanya, tercecer itu maksudnya bagaimana? Tercecer maksudnya itu adalah yang tidak masuk ke dalam pendataan, teman-teman ya, BKN. Tercecer pun juga diberikan kesempatan sama untuk diangkat menjadi P3K tahun ini. Nah, setuju teman-teman ya. Karena bahasanya di pasal 66 itu adalah honorer atau non-ASN. Dengan begitu, tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menyelesaikan honorer dan tenaga non-ASN benar-benar terlaksana dan terrealisasi. Terselesaikan ya. Menurut Herlambang, baik honor K2 yang terdata, honor tercecer itu hanya perbedaan kelompok saja, tetapi sebenarnya mereka sama-sama tenaga non-ASN. Dia menegaskan amanat Undang-Undang ASN pasal 66 bukan hanya untuk honorer masuk pendataan. Nah, ini penjelasan dari beliau teman-teman ya, bahwa amanat dari pasal 66 bukan hanya honorer yang masuk dalam pendataan, tetapi menyeluruh. Semua mempunyai kesempatan untuk diangkat. Tetapi bahasanya di sana kalau tidak salah itu penyelesaian non-ASN teman-teman ya. Nah, di pasal 66. Sedangkan yang disebut non-ASN adalah teman-teman atau orang-orang yang dikategorikan sudah ikut pendataan, sudah masuk dalam pendataan teman-teman ya. Padahal banyak teman-teman kita juga yang mengajar di instansi negeri begitu atau sekolah negeri, tapi mereka belum terdata. Frasa prioritas hanya bersifat administrasinya saja. Semisal dalam suatu daerah dibuka formasi, maka prioritas baru bisa digunakan dengan urutan K2, non K2 terdata, non K2 tercecer, honorer lainnya terangnya. Bila daerah tersebut tidak ada honor K2 maupun non K2 yang terdata, maka honor non K2 tercecer pun menjadi prioritasnya.
Herlambang mengungkapkan jika pemerintah pusat memprioritaskan honorer yang terdata, lalu apa hasilnya dari langkah pemerintah pusat untuk mendesak daerah dalam mengusulkan honorernya, sementara daerah tersebut honorernya belum terdata di BKN alias tercecer. Nah, ini penjelasan dari Bapak Herlambang, teman-teman ya. Oke, terkait penyelesaian honorer yang tidak termasuk di dalam database BKN ini disampaikan oleh Pak Herlambang. Semoga pemerintah mendengar dan mau, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, masih pada media yang sama, kita lihat di sini pendaftaran P3K 2024 dan CPNS. Info terbaru verbal perincian formasi. Nah, ini informasinya kita lihat 3 Juni, teman-teman. Pendaftaran CPNS dan P3K ditargetkan di 2024 ya. Ditargetkan dibuka pada Juni atau Juli. Hari ini sudah 3 Juni 2024, namun proses verifikasi dan validasi atau verbal terhadap data perincian formasi yang diajukan instansi belum juga tuntas. Padahal pendaftaran P3K 2024 dan CPNS baru bisa dibuka setelah tahapan tersebut selesai dilakukan BKN. Kabar terbaru terkait verbal data perincian formasi disampaikan Wakil Wali Kota Pekalongan. Jadi ini informasinya disampaikan oleh Wakil Wali Kota dari Pekalongan, teman-teman ya. Rusmani mengatakan bahwa perincian formasi yang diusulkan Pemkot Pekalongan saat ini masih dalam validasi data oleh BKN selaku Panitia Seleksi Nasional CASN 2024. Dia mengatakan Kemenpan RB telah menyetujui usulan 200 formasi CPNS dan P3K yang diajukan pemerintah kota Pekalongan. Namun saat ini masih perlu dilakukan verbal perincian tambahan formasi. Ini ada 200 formasi saja, teman-teman ya, untuk CPNS dan P3K. Salahuddin di Pekalongan mengatakan bahwa pengajuan usulan penambahan CPNS dan P3K tersebut sebagai bentuk komitmen penambahan, teman-teman ya, untuk memperjuangkan kuota dan formasi kebutuhan ASN dan P3K bagi para tenaga honorer. Sesuai kebijakan pemerintah pusat, ke depan hanya ada ASN yaitu CPNS dan P3K. Karena itu, kami berharap semua pegawai honorer maupun masyarakat yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan pengalaman bisa diakomodasi untuk diangkat menjadi ASN sesuai kemampuan anggaran daerah atau kemampuan fiskal pemerintah daerah, teman-teman ya. Itu harapannya. Dia berharap dengan dibukanya seleksi ASN baik P3K maupun CPNS, kinerja pemerintah kota bisa makin baik dalam memberikan pelayanan yang memadai dan berkualitas kepada masyarakat. Asalkan disejahterakan, teman-teman ya, maka pegawai akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya. Semoga dengan adanya seleksi CPNS dan atau maupun P3K ini, para pegawai honorer yang telah lama mengabdi dan masyarakat yang lolos seleksi bisa semakin sejahtera dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, ini teman-teman ya, semakin sejahtera dan memberikan pelayanan terbaik. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan, Rusmani Budiharjo menyebut bahwa pihaknya mendapatkan alokasi kebutuhan ASN 200 formasi, 50 formasi CPNS dan 150 formasi P3K. Nah, kapan P3K 2024 dan CPNS 2024 dibuka? Rusmani mengatakan saat ini masih menunggu petunjuk teknis. Nah, ini sementara menunggu juknisnya dari Kementerian Pan RB terkait jadwal dan tahapan seleksi P3K dan CPNS tersebut. Terkait rincian formasi apa saja yang dibutuhkan, Rusmani mengatakan bahwa saat ini Panselnas CASN masih melakukan validasi data formasi. Kepada masyarakat maupun pegawai honorer yang berkeinginan untuk seleksi ASN, nah ini bisa mempersiapkan diri dan berkas yang dipersyaratkan seperti KTP, ijazah, foto, transkrip nilai, dan berkas pendukung lainnya. Nah, ini memang dokumen dasar, teman-teman ya, dokumen dasar. Kalau guru biasanya ada tambahan serdik biasanya, teman-teman ya, atau nomor THK 2-nya buat teman-teman yang THK 2 itu nanti biasanya diminta untuk dimasukkan, teman-teman ya. Jadi ini informasinya dari Pekalongan bahwa formasinya lagi di verbal, dan dari
Forum honor tadi meminta agar semua honorer baik yang terdata maupun yang tercecer semuanya diakomodir untuk menjadi aparatur sipil negara. Nah, seperti itu, bukan cuma yang terdata. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.